Rusia dan Cina berusaha menjadi kekuatan luar angkasa terkemuka dan berniat menciptakan norma-norma ruang angkasa global baru untuk melemahkan kepemimpinan global Amerika Serikat. China has launched a robotic lander and rover to the far side of the moon. Beijing dan Moskow berusaha untuk memposisikan diri mereka sebagai kekuatan luar angkasa terkemuka, berniat untuk menciptakan norma-norma ruang angkasa global baru melalui penggunaan ruang dan kemampuan tandingan. Mereka bercita-cita untuk melemahkan kepemimpinan global Amerika Serikat. Ini ujar Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat pada Selasa 12 April, seperti dilansir di Sputnik News Rabu tanggal 13 April. Selain itu, laporan tersebut mencatat bahwa armada ruang angkasa gabungan Rusia dan Cina tumbuh sebesar 70% antara 2019 sampai dengan 2021. Sementara dari tahun 2015 sampai dengan 2018, kedua negara secara kolektif meningkatkan armada mereka lebih dari 200%. Antara 2019 dan 2021, armada ruang angkasa operasional gabungan Cina dan Rusia telah tumbuh sekitar 70%. Ekspansi baru-baru ini dan terus berlanjut mengikuti periode pertumbuhan, yaitu 2015 sampai dengan 2018, di mana Cina dan Rusia telah meningkatkan armada satelit gabungan mereka lebih dari 200%, ungkap Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Menurut siaran pers, setelah publikasi laporan, secara umum dokumen tersebut menguraikan bahwa ancaman luar angkasa dan counter space merupakan ancaman serius bagi Amerika dan sekutunya. Ini tidak hanya berfokus pada kemampuan Cina dan Rusia dalam mengembangkan, tetapi juga mempelajari ancaman luar angkasa Korea Utara dan Iran. Menurut laporan ini, baik Cina dan Rusia telah membangun kemampuan luar angkasa yang kuat dan mampu, termasuk intelijen pengawasan dan pengintaian dari luar angkasa. Selanjutnya, menurut badan tersebut, sistem saat ini seperti kendaraan peluncuran ruang angkasa dan konstelasi navigasi satelit terus ditingkatkan. Kemampuan ini memberi militer mereka kemampuan untuk memimpin dan mengendalikan pasukan mereka di seluruh dunia, dan juga dengan kesadaran situasional dan ditingkatkan memungkinkan mereka untuk memantau, melacak, dan menargetkan pasukan Amerika Serikat dan sekutu. Itulah bunyi dokumen itu. Badan tersebut menyimpulkan bahwa jaringan penguasa ruang angkasa Cina dan Rusia dapat menemukan, melacak, dan mengkarakterisasi satelit di semua orbit bumi dengan operasi ruang angkasa dan sistem counter space yang didukung oleh kemampuan ini. Kedua negara juga bekerja pada kemampuan jamming dan dunia maya, senjata energi terarah, kemampuan di orbit, dan rudal anti-satelit berbasis darat dengan berbagai efek reversible dan irreversible menurut Badan Intelijen itu. Amerika melawan Rusia dan Cina di luar angkasa adalah merupakan keuntungan yang dimiliki Amerika Serikat di luar angkasa, dan ketergantungan yang dirasakan terhadapnya akan mendorong para aktor dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses dan beroperasi di dalam dan melalui luar angkasa, catat laporan itu. Doktrin Cina dan Rusia menunjukkan bahwa mereka memandang ruang angkasa sebagai hal yang penting untuk perang modern dan melihat kemampuan kontra ruang angkasa sebagai sarana untuk mengurangi efektivitas Amerika Serikat dan sekutunya, ungkap pejabat senior itu. Cina memandang superioritas ruang angkasa sebagai bagian dari kemampuan untuk mengontrol bidang informasi itu adalah komponen kunci dari perang modern. Pada saat yang sama, menurut para pejabat Rusia, melihat ruang angkasa sebagai domain perang dan memenangkan pertempuran di orbit akan menentukan dalam peperangan di masa depan. Juga pada hari Selasa, tanggal 12 April, analis pertahanan senior untuk ruang dan counter space untuk badan tersebut, Keith Schrader, mengklaim bahwa Rusia dan Cina memiliki rencana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam bulan dan Mars selama 30 tahun ke depan. Kedua negara berusaha untuk memperluas inisiatif eksplorasi ruang angkasa mereka bersama-sama dan secara individu dengan rencana untuk menjelajahi bulan dan Mars selama 30 tahun ke depan. Dan jika berhasil, upaya ini memungkinkan akan mengarah pada upaya Beijing dan Moskow untuk mengeksploitasi sumber daya alam bulan, ungkap Ryder saat konferensi pers. Amerika Serikat, Cina, dan Rusia masing-masing adalah negara dengan satelit yang paling berfungsi. Kepemimpinan Amerika menimbulkan tantangan bagi Rusia dan Cina. Menurut pejabat dia mengharapkan mereka untuk terus mengembangkan tindakan balasan terhadap kemampuan Amerika. Menurut pejabat Departemen Pertahanan yang juga dikutip dalam rilisnya, ketika orang Amerika memikirkan ruang angkasa, mereka memikirkan NASA.
dan eksplorasi ruang angkasa, tetapi mereka tidak mempertimbangkan semua yang ditawarkan ruang angkasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Konstelasi GPS yang dikelola oleh Angkatan Udara negara itu memungkinkan aplikasi pada perangkat genggam yang memberi petunjuk arah, memanggil mobil rediser atau menemukan paket yang hilang. Luar angkasa adalah dasar bagi kemakmuran Amerika Serikat, ungkap pejabat Pentagon itu. Amerika Serikat memanfaatkan manfaat ruang untuk komunikasi, transaksi keuangan, keamanan publik, cuaca, pertanian, navigasi, dan banyak lagi. Selain itu, ada gelombang teknologi komersial dan investigasi yang menarik di ruang angkasa yang memperluas peluang potensial manfaat yang kita peroleh semua bisa menikmati. Sebelumnya pada hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap industri luar angkasa negara itu adalah upaya untuk mengekang perkembangan Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah memulai operasi militer khusus di Ukraina pada akhir Februari 2022.